Jadi setahu saya dibentuknya tim KHOS dipimpin oleh Ustadz Zulkarnain itu terdiri dari mayoritas alumni Afghanistan, kecuali Amrozi yang dilibatkan yang tidak alumni Akademi Militer, baik Afghanistan ataupun Mindanao. Nah, tim KHOS itu artinya tim khusus Jamaah Islamiyah yang secara rencana atau teori bahkan faktanya kemudian hari adalah tugasnya diantaranya satu, mengajarkan ilmu militer kepada anggota Jamaah Islamiyah. Yang kedua, mengumpulkan dalam rangka persiapan, mengumpulkan perlengkapan peperangan, diantaranya adalah senjata api dan amunisinya, serta handak bahan peledak dan bahan-bahan untuk pembuatan bom. Kemudian tugas berikutnya adalah membantu konflik atau hal-hal yang nanti waktu itu diperlukan membantu umat Islam. Kemudian berikutnya adalah untuk melaksanakan program-program Jamaah Islamiyah berkenaan dengan masalah penggunaan kekuatan. Jadi pada waktu itu dibentuk tim KHOS itu, pengetahuan kami sebagai anggota adalah itu. Dan itu memang secara fakta kami lakukan. Di antaranya adalah beberapa kali kami mengajarkan ilmu militer kepada anggota Jamaah Islamiyah. Kemudian khususnya saya dan Amrozi yang diberi tugas untuk mengumpulkan perlengkapan peperangan itu kami lakukan. Itu. Nah, kalau saya itu hanya melanjutkan. Karena ketika saya direkrut jadi tim KHOS itu sebelumnya saya sudah mengumpulkan sendiri. Sejak saya datang dari Afghanistan tahun 1996 itu saya sudah inisiatif untuk membeli bahan-bahan kimia yang bisa saya jadikan sebagai bahan peledak. Waktu itu adalah sudah mulai saya membeli itu di toko kimia yang ada di Surabaya. Jadi ketika saya kemudian hari ditugasi oleh bersama Amrozi untuk mengumpulkan itu memang sudah ada awalnya. Kemudian meningkat kepada mengumpulkan senjata api, mengumpulkan amunisi dan bahan-bahan kimia yang lain. Sehingga program berikutnya ketika kami harus membantu kerusuhan di Ambon, ketika saya berangkat tahun 99 itu sudah membawa bahan-bahan itu. Kalau saya sendiri sebagai yang pernah melakukan aksi teror atau dari situ, saya itu ngeri sebetulnya. Karena saya tahu petanya bahwa radikalisasi, pemahaman radikalisme di Indonesia ini banyak sekali. Itu belum lagi nanti ditambahi oleh orang-orang atau kelompok-kelompok yang setengah radikal. Setengah radikal itu begini, saya katakan begini, kalau kami kan jelas teroris itu radikal. Jadi contohnya setengah radikal itu bahwa di dalam secara zahir mereka ridho terhadap NKRI, terhadap Indonesia yang berdasar Pancasila sama Undang-Undang Dasar 45. Tetapi secara batin sebetulnya mereka ini tidak suka, mau merongrong itu. Itulah yang saya katakan bahwa itu setengah radikal. Setengah radikal ini justru yang membingungkan masyarakat. Kalau setengah radikal saya tidak tahu secara persisnya, tetapi bisa kita lihat secara umum itu bahwa mereka ini masih sangat sekali mengharapkan yang hubungannya dengan kesenangan dunia, duit dan lain sebagainya. Kalau kami sama sekali tidak. Itu bagaimana kami mengharapkan duit,
ketika habis pengeboman di Bali ini, evaluasi pengeboman di Bali, evaluasi bom Bali itu di Solo, kami setelah evaluasi itu dikasih uang 500.000 masing-masing untuk mengantisipasi kalau diketahui oleh polisi. Ketika kami mempersiapkan pengeboman di Bali itu sama sekali sepeser pun kami nggak dikasih duit. Duit dibawa oleh bagian akomodasi, kalau kita perlu makan dibelikan, kalau kita perlu kemana gitu diantarkan. Itu jadi tidak ada iming-iming seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali bahwa kalau kamu nanti mati keluarga kamu ditanggungi, tidak ada seperti itu. Jadi sama sekali tidak ada.